Hai guys, kembali lagi dengan saya, Immanuel Denga. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik tentang instrumen dan analisis kebijakan moneter Indonesia. Berikutnya tentang peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen dan analisis kebijakan moneter Indonesia. Di dalamnya ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini adalah salah satu kebijakan yang bisa diambil Bank Sentral yang tujuannya itu untuk mengurangi atau untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia, SBI, atau juga surat-surat berharga di pasar modal. Jadi ini dua kondisi yang akan menyebabkan dua perbedaan kebijakan yang diambil jadi ketika misalkan Bank Sentral ini ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat karena banyak atau inflasi, maka Bank Sentral atau pemerintah akan melakukan kebijakan anggaran yang kontraktif atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, di sini Bank Sentral bakalan menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia, karena dengan menjual SBI ini uang akan masuk ke kas Bank Sentral, sehingga uang yang beredar itu bakalan berkurang. Jadi uang itu yang beredar di masyarakat menjadi sedikit. Sebaliknya, ketika kondisi ekonominya itu sedikit, uang yang beredar di masyarakatnya, pemerintah bakalan memberlakukan kebijakan ekspansif atau dengan menambah jumlah uang yang berlaku di masyarakat. Dan dengan kondisi seperti itu, maka Bank Sentral akan membeli kembali SBI atau surat-surat berharga lainnya dari pasar modal supaya uangnya itu bisa disalurkan lagi ke masyarakat. Berikutnya, kebijakan diskonto. Ini merupakan kebijakan di mana pemerintah ini mengurangi atau menambah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah diskonto bank umum. Jadi jika Bank Sentral ini memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan atau sudah ada gejala-gejala inflasi, maka Bank Sentral ini bakalan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena supaya orang-orang itu dengan menaikkan suku bunga ini bakalan merangsang keinginan orang itu untuk menabung. Karena kalau misalnya suku bunganya tinggi, orang-orang itu pasti berebut untuk menabung di bank. Dan dengan cara ini, laju inflasi pun bakalan bisa ditekan. Sebaliknya, ketika Bank Sentral ini mengamati bahwa kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi ini disebabkan karena jumlah uang yang beredar terlalu sedikit atau deflasi. Ciri-cirinya deflasi, maka di sini Bank Sentral akan mengusahakan penambahan jumlah uang dengan cara menurunkan suku bunga. Karena dengan menurunkan suku bunga berarti hasrat masyarakat untuk menabung itu bakalan berkurang. Dan orang-orang ini bakalan mengambil uangnya di tabungannya, sehingga
bertambahlah uang yang bakalan beredar di masyarakat, itu kebijakan atau instrumen yang kedua. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kebijakan cadangan kas. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menaik turunkan cadangan kas. Jadi Bank Sentral itu bisa membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio, dan Bank Umum ini menerima uang dari nasabah itu dalam bentuk giro, tabungan deposito, sertifikat deposito, dan jenis-jenis tabungan lainnya. Jadi Bank Sentral dan Bank Umum itu ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah itu yang tidak boleh dipinjamkan, dan jumlah uang yang tidak boleh dipinjamkan itu disebut cadangan kas minimum. Jadi itu buat disimpan buat cadangan kas. Nah, misalkan ini jumlah uang nasabah suatu bank itu adalah 10 juta. Misalkan jika Bank Sentral itu mematok cadangan kas minimumnya itu 2 juta, maka 2 juta itu nggak boleh dipinjamkan, jadi itu cadangan kas. Nah, kalau misalkan cadangan kas minimumnya itu 2 juta, tapi kemudian Bank Sentral ini melihat jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak, maka Bank Sentral kemudian menaikkan cadangan kas minimumnya mereka menjadi 3 atau 4 juta, karena dengan peningkatan cadangan minimum di bank tersebut berarti jumlah uang yang jadi cadangan itu makin banyak dan uang yang beredar itu makin berkurang. Nah, ini kebijakan ini biasa diambil ketika ada inflasi atau jumlah uangnya itu banyak di masyarakat. Tapi sebaiknya ketika pemerintah itu melihat kalau jumlah uang yang beredar kurang dari kebutuhan atau sedikit ciri-ciri adanya deflasi, maka pemerintah itu bakalan menurunkan cadangan kas minimum sehingga jumlah uang yang beredar akan bertambah. Jadi kalau misalkan deflasi kayak gitu dikurangi presentasi dari cadangan kasnya, Oke, itu yang tentang kebijakan cadangan kas. Dan yang terakhir, ada kebijakan dorongan moral. Dengan kebijakan moral ini, Bank Sentral bisa juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan pengumuman dan pidato, dengan edaran yang ditujukan pada Bank Umum dan juga pelaku moneter lainnya, termasuk masyarakat. Jadi isi pengumuman atau pidato atau edaran ini bisa berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman. Jadi misalkan ketika keuangannya itu banyak, jumlah uang yang beredar dari masyarakat itu banyak, Bank Sentral ini bakalan menghimbau masyarakat buat nabung di bank supaya uang yang beredar itu berkurang, atau sebaliknya ketika uang yang di masyarakat itu sedikit, Bank Sentral itu bakalan ngasih himbauan untuk membeli sertifikat SBI. Nah, makanya si masyarakat atau pelaku moneter lainnya itu bakalan menjual surat-surat yang mereka punya. Berikutnya kita masuk pada topik yang kedua, yaitu tentang peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara,
itu diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pasar modal merupakan salah satu sumber alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Di sini di pasar modal ada pihak yang membutuhkan dana, ada pihak yang kelebihan dana. Oleh karena itu, terbentuknya pasar modal. Ada beberapa benefit dengan hadirnya pasar modal, yaitu yang pertama, sumber pembiayaan. Dengan adanya pasar modal, perusahaan mendapatkan sumber pembiayaan atau uang segar dari masyarakat, sehingga perusahaan itu bisa mengekspansi perusahaannya. Yang kedua, menjadi wahana investasi bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya pasar modal, kita sebagai masyarakat umum bisa berinvestasi langsung untuk membeli sebuah perusahaan dan memberikan sebuah benefit kepada pemerintah, yaitu menggerakkan perekonomian negara. Yang ketiga, yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan. Dengan adanya pasar modal, termasuk perusahaan memberikan sebagian kepemilikan kepada pembelinya, yaitu masyarakat. Misalnya PT Telkom, yaitu dia membebaskan kepemilikannya sebesar 30%, dan untuk Telkom sendiri mempunyai 70%. Yang awalnya 100 jadi 70 dan 30 diberikan kepada masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme. Dengan adanya pasar modal, secara tidak langsung perusahaan membeberkan sebuah laporan tahunan, membeberkan sebuah laporan keuangan dengan cara transparansi. Nah, ini yang menunjukkan keterbukaan dan profesionalisme. Dan yang terakhir yaitu lapangan pekerjaan. Dengan adanya pasar modal, perusahaan mengembangkan dan mengekspansi lebih besar lagi dan membutuhkan tenaga kerja, dan menyerap tenaga kerja secara langsung. Ini membuka lapangan kerja untuk penduduk Indonesia, dan ini sangat bermanfaat sekali sehingga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Apa sih yang ada di produk pasar modal? Yang pertama itu ada saham. Saham itu kita seperti membeli perusahaan. Misalnya, kita membeli beberapa persen atau beberapa rupiah, seperti itu. Secara tidak langsung kita ikut andil untuk mempunyai perusahaan dan bisa ikut rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada obligasi, adalah surat hutang yang diberikan negara dan untuk masyarakat yang ingin memberikan hutang kepada pemerintah, dan itu ada return bunganya. Jadi kita misalnya ikut membeli surat obligasi, per tahunnya kita mendapatkan return bunga yang kita dapatkan dari keuntungan itu. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah kita menaruh uang atau menitipkan uang kepada manajer investasi, yang mana itu mengelola keuangan kita dan kita mempercayakan kepada manajer investasi tersebut. Berikutnya, peranan pasar modal bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, berperan sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. Berikutnya, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. Berikutnya, memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka peluasan usaha atau ekspansi. Dan yang keempat, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi.
dari kegiatan keuangan. Dan yang terakhir, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang kedua topik tadi, yaitu instrumen dan analisis kebijakan moneter Indonesia serta peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Dan kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Thanks for watching and see you.